welcome back again. Apa kabarmu semua? Nama saya Olemera dan kali ini saya akan merangkum alur cerita film berjudul Daisy produksi tahun 2006. Berdurasi 1 jam 40 menit, sangat layak Anda tonton bersama keluarga. Film ini bercerita tentang cinta terpendam dari seorang pembunuh bayaran kepada artis pelukis jalanan yang dalam perjalanannya menjadi pelik karena kehadiran Interpol dalam kehidupan mereka. Dan seperti biasanya, sempatkan waktu sedikit saja untuk memberikan like juga komentar untuk film yang kamu rekomendasikan buat Olemera. Dan untuk menciptakan lingkungan yang saling mendukung, tak ada salahnya juga untuk subscribe terlebih dahulu. Jadi tanpa berlama-lama, karena saya harus membunuh tikus-tikus berdasi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan suasana kota Amsterdam tahun 2005. Lalu, kita akan melihat seorang gadis berusia 24 tahun yang bernama Heong yang mengayuh sepeda menuju sebuah pedesaan untuk melukis bunga daisy. Lalu, scene kemudian berganti dan ini adalah Park, seorang pembunuh bayaran yang sedang menyelesaikan tugas pertamanya. Setelah menyelesaikan tugasnya, Park lalu menghadap kepada Cho yang tak lain adalah penghubungnya dengan beberapa klien. Di sana, Park mengambil uang dari hasil kerjanya. Namun setelah ia kembali, ia melihat seorang gadis melukis bunga daisy yang membuat pandangannya tak bergeser. Dan ketika gadis itu hendak pulang, ia melihatnya terjatuh dan mengejar tas yang hanyut terbawa air. Lalu scene kemudian kembali kepada Haeyong yang merupakan artis pelukis jalanan. Ia setiap harinya selalu mendapat kiriman bunga daisy dan Haeyong menjadi penasaran dengan pengirim bunga-bunga itu. Diceritakan pula jika Haeyong hanya tinggal bersama kakeknya di Amsterdam. Dan Park yang selama ini mengirimkannya bunga daisy jatuh cinta kepada Haeyong. Namun ia tak berani untuk menyapanya karena profesi Park sebagai pembunuh bayaran. Saking cintanya kepada Haeyong, Park bahkan menyewa apartemen di dekat tempat kerja Haeyong. Juga membeli beberapa buku serta belajar melukis. Lalu suatu hari datanglah laki-laki bernama Jungwo yang membawa bunga daisy dan meminta kepada Haeyong untuk melukis dirinya. Namun belum juga usai, Jungwo bergegas dan karena mereka sama-sama berasal dari Korea, Jungwo mengatakan jika dirinya akan datang lagi esoknya untuk menyelesaikan lukisan tersebut. Haeyong yang mengira jika Jungwo adalah orang yang selama ini membuatnya jatuh hati menyimpan lukisan Jungwo itu. Dan pada esok harinya saat bertemu kembali dengan Jungwo, ia mengatakan jika lukisan kemarin telah rusak dan ia hendak melukis ulang dari awal saja. Park seperti biasanya dari kejauhan menyaksikan seluruh aktivitas dari Haeyong. Dan sepertinya ia mulai cemburu saat Haeyong bahkan mulai tersenyum kepada Jungwo. Dan karena Jungwo setiap hari meminta dirinya untuk dilukis, maka ia semakin dekat dengan Haeyong. Ia bahkan membawakan bunga daisy ke rumah Haeyong.
yang membuat Haeyoung mengira jika selama ini Jungwoo lah orang yang membuatnya jatuh cinta. Dan saat di dalam rumah Haeyoung, Jungwoo menemukan jika lukisannya yang kemarin sengaja disimpan oleh Haeyoung. Namun Haeyoung yang mengelak jika itu bukanlah Jungwoo. Namun satu hal yang membuat Haeyoung menjadi penasaran sebab Jungwoo tak mengenali lukisan di hadapannya saat ini. Dan kita akan flashback saat Haeyoung mendatangi suatu tempat di mana bunga-bunga daisy tumbuh dengan lebatnya. Itu dilakukannya untuk keperluan pamerannya nanti. Namun saat Haeyoung hendak pulang, ia melalui jembatan kecil dan terpeleset kemudian terjatuh hingga tasnya hanyut terbawa. Dan pada esok harinya saat Haeyoung hendak menyelesaikan lukisannya, ia melihat jembatan yang dilaluinya kemarin telah berubah. Ia mengira jika hal itu adalah suatu yang kebetulan saja. Namun ia menjadi kaget karena melihat tasnya tersimpan di sana. Dan setelah menyelesaikan lukisannya itu, Haeyoung lalu menyimpan lukisan itu sebagai bentuk terima kasih. Dan saat itulah setiap harinya seseorang mulai rutin mengirimkannya bunga daisy. Haeyoung menceritakan semua kisah itu kepada Jungwoo, dan dengan polosnya ia juga mengatakan jika orang yang membuatnya telah jatuh cinta selama ini telah berada di dekatnya. Ia benar-benar mengira jika Jungwoo lah orang yang melakukan itu semua. Dan Jungwoo justru tak berusaha untuk berkata jujur. Ia yang tahu jika Haeyoung menaruh hati kepadanya, Jungwoo memanfaatkan itu semua. Jungwoo sebenarnya seorang Interpol. Ia datang dari Korea untuk memata-matai jaringan narkoba internasional yang bersembunyi pada sebuah apotik tepat di belakang kursi Haeyoung ketika bekerja. Dan bagi Jungwoo, memanfaatkan Haeyoung sepertinya adalah cara yang baik agar aksinya tak diketahui oleh para bandar narkoba itu. Ia bahkan pada awalnya tanpa sengaja membeli bunga daisy sebelum bertemu dengan Haeyoung. Lalu scene kemudian berganti saat operasi yang dijalankan oleh Jungwoo sedang berlangsung. Jungwoo seperti biasanya mendatangi Haeyoung. Namun belum selesai mereka bicara, Park yang dari kejauhan melihat kedatangan bandar narkoba itu menembaki mereka untuk melindungi Haeyoung. Namun saat aksi tembak-tembakan dengan bandar narkoba sedang terjadi, Haeyoung justru terkena peluru nyasar. Sedang Jungwoo yang mengira jika Park adalah bagian dari jaringan narkoba berusaha mengejar, namun justru tertembak oleh Park. Singkat cerita, akibat dari peluru nyasar yang mengenai Haeyoung, ia harus kehilangan suaranya yang membuatnya menjadi bisu. Dan Haeyoung juga mendapat kabar jika Jungwoo telah dipulangkan ke Korea karena terluka parah. Namun dalam dirinya, Haeyoung tak mempercayai itu semua, karena setiap harinya masih ada saja yang mengiriminya bunga daisy. Lalu pada suatu hari, Park yang tak tahan lagi melihat keadaan Haeyoung menampakkan dirinya. Ia melakukan itu karena melihat Haeyoung sangat sedih, ditinggal oleh Jungwoo, kekasihnya. Dan karena sesama orang Korea, ia bahkan hampir setiap hari mengantar Haeyoung untuk pulang. 안녕하세요. 들어가는 길에 혹시 하고 기다렸어요. Selain itu, ia juga banyak belajar bahasa isyarat melalui film. Hari berganti dan bunga tulip hitam datang lagi, yang menandakan jika ada target yang harus dibunuh oleh Park. Namun saat Park hendak menyelesaikan tugasnya, tiba-tiba Haeyoung mengajaknya makan malam. Dan di sela-sela makan malam itu, Park izin kepada Haeyoung untuk keluar sebentar. Park rupanya mengejar target yang harus ia selesaikan.
Dan selepas itu semua, Park datang lagi menemui Hyung. Rupanya Hyung mengajaknya makan malam hanya untuk mengatakan jika Hyung telah memiliki seseorang dalam dirinya. Dan Park yang memendam perasaannya mengatakan jika dirinya hanya ingin berteman dengan Hyung saja. Bahkan karena pertemanan tersebut, Hyung menceritakan semuanya kepada Park, termasuk soal jembatan yang menurutnya telah dibangun oleh Jungwoo untuknya. Ia juga mengatakan jika dirinya masih menunggu Jungwoo, karena Jungwoo telah berjanji akan datang di acara pamerannya nanti. 소용없어요. Lalu scene berganti saat Park mengajak Hyung ke tempat barunya. Di sana ia melihat-lihat banyak bunga daisy dan juga melihat bunga tulip hitam sendirian. Namun Park mengatakan jika bunga tulip itu dari temannya. Park tampak canggung dengan keberadaan Hyung. Ia juga menyetel musik klasik untuk menghibur Hyung. Dan Hyung yang senang dengan tempat itu meminta izin untuk menggunakan tempat itu untuk pameran lukisannya nanti. Hari berganti dan Jungwoo yang kembali dari Korea ingin meminta maaf kepada Hyung karena melibatkannya dalam operasinya kemarin hingga membuat Hyung kehilangan suara. Namun rekan kerjanya Detektif Jan mengatakan jika kejadian tersebut bukanlah sepenuhnya kesalahan dari Jungwoo. Dan rekan kerjanya juga mengatakan jika ada seseorang yang telah berada di dekat Hyung saat ini. Lalu hari berganti dan Hyung yang masih terus menunggu Jungwoo tiba-tiba kedatangan Park. Namun belum lama kehadiran Park, Jungwoo juga turut datang. Namun karena Jungwoo melihat Park bersama Hyung, ia lalu meminta maaf karena tak pernah jujur selama ini. Dan Hyung yang lama menantinya hanya dapat menangis mendengar pengakuan dari Hyung. Setelah pembicaraan itu, Jungwoo pergi meninggalkan Hyung, sekalipun sebenarnya Jungwoo juga telah jatuh cinta kepada Hyung. Dan scene kemudian berganti saat Detektif Jan menjelaskan bahwa orang yang menembaknya dahulu adalah orang pembunuh bayaran. Dan Detektif Jan juga mengatakan bahwa dirinya hendak menyewanya untuk kemudian menangkapnya nanti. Namun sedikit ada kesan jika Jungwoo menaruh curiga kepada Detektif Jan, rekan kerjanya itu. 차라리 날 죽여달라고 하죠. Sementara di tempat lain saat Hyung dan Park baru saja tiba, kembali Park mendapatkan bunga tulip hitam. Dan tentu itu adalah tanda untuk Park bahwa ada objek pesanan klien yang harus ia selesaikan. Namun saat Park membuka amplopnya, ia menemukan jika target yang harus ia bunuh adalah Jungwoo. Namun bosnya mengatakan jika bisnisnya tak mengenal target, apalagi ini adalah pesanan khusus dari seseorang. Dan hari telah tiba saat operasi penangkapan Park dan Jungwoo yang menjadi umpan didatangi oleh Park. Namun saat rekannya hendak menangkap Park, Jungwoo mengatakan kepada rekan kerjanya jika Park adalah temannya. Di sini Jungwoo sepertinya belum mengetahui jika Parklah si pembunuh bayaran tersebut. Dan saat di tengah jalan, Park memutar musik klasik. Namun tiba-tiba Jungwoo kepikiran kenapa Park mengetahui bahwa dirinya lah yang ada di dalam mobil itu. Mereka kemudian saling todong senjata, namun Park menjelaskan jika dirinya tak ingin membunuh Jungwoo karena alasan Hyung dan menyarankan kepada Jungwoo untuk datang ke tempat pameran Hyung. Namun sialnya saat Jungwoo terlena dan turun dari mobil, suara tembakan terdengar dan Jungwoo pun tewas. Singkat cerita, Hyung yang mendapat kabar kematian Jungwoo sangat kehilangan. Ia terus-terusan menggambar untuk menghilangkan rasa kesedihannya itu.
Dan pada bagian lain, Park yang sangat perhatian kepadanya mengatakan jika dirinya dapat membaca apa yang dikatakan oleh Hyung dari bibirnya tanpa suara. Ya, bahkan ia banyak belajar dari 정말 이럴 수 film-film. 있어요? 그랬죠. Lalu setahun kemudian saat Hyung mendatangi kuburan Jungwoo, di sana detektif Chang yang juga hadir mengatakan jika sebelum Jungwoo ditemukan tewas, ia pergi bersama dengan temannya. Dan hanya musik klasiklah serta bunga tulip hitam sebagai petunjuk yang mengarah kepada pelaku pembunuh dari almarhum Jungwoo. Sementara di tempat lain, setelah sekian lama, Park tiba-tiba mendapatkan lagi bunga tulip hitam. Namun kali ini yang menjadi targetnya justru adalah Hyung sendiri, seseorang yang telah bersamanya setahun terakhir ini. Dan Park yang lama tak menerima klien karena kesalahannya tahun lalu, mengambil perintah itu sebagai kesempatan terakhirnya dalam komunitas pembunuh bayaran. Dan scene lalu berganti saat Hyung menaruh curiga kepada Park. Ia menemukan koper dan di sana ia menemukan berkas perintah pembunuhan Jingwoo, mantan kekasihnya. Namun Park yang sepertinya memiliki insting tentang kondisi tersebut memberikan obat tidur pada teh yang diminum oleh Hyung. Dan saat Hyung yang marah dan menodongkan senjata kepadanya, Hyung langsung jatuh tertidur. Dan pada esok harinya saat operasi penangkapan oleh Interpol kembali berlangsung, di tempat lain Hyung yang terbangun di rumah Park yang tak jauh dari lokasi dahulu di mana ia melukis bunga daisy, menemukan lukisan yang dulu pernah ia buat, serta catatan dari Park yang isinya menjelaskan tentang siapa diri Park sebenarnya. 그와 당신을 연결해준 다리가 되었죠. 그를 잃고 상심한 당신을 바라볼 수가 없었어요. Dan Hyung yang mengetahui itu semua berlari meninggalkan tempat itu. Ia menuju kota dan di sana ia mengejauhkan operasi Interpol. Dan Park yang melihatnya dari kejauhan juga ikut kaget. Hyung terus-terusan berteriak dan Park yang mampu membaca bibir dari Hyung mengetahui jika Hyung meminta maaf karena tidak mengenalinya dari dulu. Ia meminta maaf karena baru tahu jika selama ini yang ia tunggu sesungguhnya adalah Park itu sendiri. Namun saat Hyung hendak dibawa oleh polisi, Park tiba-tiba muncul di depan Hyung. Di sana, Park meminta maaf karena tak memberitahunya selama ini. Park hanya ingin membuat Hyung bahagia, juga mengatakan jika dirinya tak pantas untuk Hyung. Ia juga meminta maaf karena tak menyelamatkan nyawa Jungwoo. Namun saat anggota Cho menembak ke arah Park dan Hyung melihat itu melindungi Park, Hyung tertembak kedua kalinya dan tewas. Dan hari berlalu saat Park yang tak kuasa lagi mendatangi markas Cho. Dan di sana aksi tembak-tembakan terjadi lagi dan seluruh anggota Cho tewas termasuk Cho sendiri. Dan di akhir cerita kita akan diperlihatkan saat hujan turun dan di sana sedang berdiri Jungwoo dan juga Hyung serta Park yang duduk dengan bunga daisinya lalu film pun tamat.